Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada Honda Tiger ya, yang sudah dimodifikasi kayak ini, dimodif seperti ini ya, dengan problem sistem pengisiannya kurang normal. Padahal menurut pemiliknya nih, aki sudah diganti baru, regulator atau kiproknya juga sudah diganti baru, tapi kok selalu tekor. Kalau dibuat double starter nggak bisa, untuk buat sen atau bel juga nggak bisa. Ini bel-belnya juga mati, ini sennya juga nggak nyala, nggak mau nyala, apalagi double starternya. Oke, kita langsung saja kita cari tahu apa penyebabnya. Oke, kita akan cari tahu apa penyebabnya. Kita mulai periksa dari akinya dulu. Periksa dari aki, apakah memang benar akinya baru, dari regulatornya apakah baru, kita periksa. Kita mulai, kita buka bagian sebelah sini. Kemungkinan akinya ada di sebelah sini kayaknya. Kita buka saja. Oke, setelah penutup aki dibuka, ini memang ya baru, kelihatannya masih bagus, masih apa ya, kelihatan masih baru ini ya, masih bersih. Ini ada relay, ini relay itu apa? Oh, untuk apa ini kan? Ada relaynya. Kita cari tahu nanti fungsi relay ini apa, karena ini mungkin ini akinya sudah nggak ada arusnya sama sekali, jadi semua arusnya nggak ada. Lampu sen mati, lampu bel sudah mati. Ini sudah, mungkin ini sudah tekor, sudah habis ini arusnya. Kita coba nyalakan mesinnya untuk sekedar apakah mau mengisi aki, apakah masih ada arus yang mengisi aki. Kita coba hidupkan motornya. Hidupkan motornya. Motor sudah saya hidupkan. Coba ya, jadi masih mau mengisi ya. Ini ketika motor mati, lampu sennya juga masih bisa hidup. Kita perhatikan mesinnya apakah mau menyimpan akinya. Ternyata akinya benar-benar tekor, nggak mau menyimpan sama sekali. Langkah selanjutnya, kita buka joknya ini, kita akan periksa seluruh kabel-kabel, rangkaian kabelnya, terutama pada rangkaian pengisiannya, mulai dari bawah, dari spool menuju kiprok, menuju aki, dan lain sebagainya. Kita mulai saja. Nah, untuk membuka joknya tergantung dari pembuatannya, konstruksi pembuatannya ini, karena ini sudah modifikasi, tergantung modifikasinya. Kalau untuk model ini kelihatannya membuka selebar belakang dulu, terus ban dulu, terus mungkin ini ada bautnya dari bawah sini. Enggak. Dari sini mungkin, dari dalam sini mungkin ada bautnya. Kita buka selebarnya dulu, buka baut ini, kanan kiri, terus bawah ini, 1, 2 ya. Ya, ini tergantung dari model modifikasinya ya, cara membuka joknya. Jadi relatif. Ini saya langsung kerjain saja, tidak saya rekam ya. Ini setelah buka joknya ini jok yang baru, ini juga kiproknya atau regulatornya juga baru ini memang. Yang jadi pertanyaan ini, apakah ini regulatornya asli, ori atau KW? Nanti kita buka. Terus langkah selanjutnya cek pada akinya. Bisa di jumper antara main dan plus, atau bisa pakai multistarter, ukur tegangannya atau ukur arusnya. Kalau ini coba saya jumper saja.
Jadi yang satu kabel saya taruh di kutub negatif, dan satu kutub positif saya lihat. Jadi benar akinya ini stupnya sangat kecil sekali, jadi akinya sudah rekor. Langkah selanjutnya kita copot terminalnya, terminal yang positif yang menuju aki kita copot. Apakah ada arus pengisian, arus yang masuk mengisi aki? Kita copot ini, copot terminal positif, lalu kita tes apakah ada arus listrik yang menuju aki ini. Kita copot terminal pada positif ini. Oke, setelah kita copot, kita hidupkan mesinnya dan kita cek apakah ada arusnya ini. Ini adalah kabel dari kiprok biasanya nih, yang ini menuju starter. Ya, apakah kabel ini ada arusnya? Kita hidupkan mesinnya. Starter. Dari kabelnya yang putus ini juga dari kabelnya nggak ada sikringnya. Kita matikan dulu mesinnya. Biasanya kalau ini yang bagusnya ini ada sikringnya, jadi kalau ada konslet atau hubung singkat untuk pengaman, sebagai pengaman agar kabelnya tidak terbakar. Tapi ini nggak ada sikringnya langsung, tapi dari kabel dari regulator yang menuju aki nggak ada arusnya sama sekali. Kemudian kabelnya bermasalah putus, ataupun kiproknya, ataupun juga pada spool pengisian, pada spoolnya. Itu kita lakukan pengecekan satu persatu. Kita buka dulu dari sini, solusinya ini tes dari sini apakah ada pengapiannya, ada arus listriknya. Kalau ada berarti yang kabel dari sini, dari sini yang menuju terminal positif bermasalah. Kalau dari sini nggak ada, berarti dari sini menuju kiprok dicek, dicek. Kalau ini sudah ada, berarti masalahnya dari sini. Kita buka isolasinya dan kita cek saja. Setelah isolasinya kita buka, ini saya tambahkan kabel ya untuk mengetes. Ini saya beri kabel nih ya, untuk pengecekan apakah ini mengeluarkan arus apa enggak. Ini biasanya yang ini kabel merah ini dari kiprok, dari regulator, ini menuju aki, yang ini, dan ini menuju kontak. Biasanya menuju kontak dari aki. Terus kita untuk pengecekannya kita hidupkan mesinnya, apakah ini ada arusnya apa enggak. Sambung kabel di jumper, tempelkan pada negatif. Ada pengisiannya, ada percikan bunga api ya, kelihatan ya. Berarti dari kiprok ke sini masih mengeluarkan bunga api, tapi ada arusnya. Tapi yang dari sini menuju kontak, maaf, menuju aki nggak ada arusnya nih. Oh, ini ada. Oh, kadang nggak ada, kadang ada. Ini nggak ada, berarti ya ini ada, berarti ya. Berarti ini mungkin sudah ketemu, mungkin permasalahannya pada kabel yang sambungan ini ya, kabel ini yang menuju aki, kabel dari kiprok yang menuju aki sambung ini, yang ini ya. Mungkin ini bermasalah nih pada terminal ini ya, mungkin ini kotor atau kurang connect, atau kotor atau mau putus atau setengah nyambung atau gimana. Yang jelas masalahnya dari sini, karena tadi yang sini yang pertama tadi kita cek nggak ada arusnya sama sekali, ditempelkan pada negatif. Di sini nggak ada arusnya sekali,
Setelah ini dibuka, saya cek di sini ada arusnya. Kemudian ini tadi saya di sini ada arusnya. Kemudian saya coba cek lagi yang sini. Ternyata tadi ada arusnya ya. Ada arusnya, ada enggak nyambung, enggak nyambung. Berarti permasalahannya pada kabel yang ini. Kabel yang dari sambungan ini, dari regulator yang menuju ini. Kemungkinan besar itu kita cek dan kita hidupkan. Apa nanti bisa mengisi normal apa enggak? Ya, oke, kita perbaiki kabel ini, kita buka ini klem-klemnya ini, kita sambung, kita perbaiki. Ini setelah kita buka pada terminal pada klemnya ini ya, kabelnya hanya nempel sedikit, mungkin karena kotor atau berkarat kotor ya, mungkin ini harusnya terganti. Langkah mau perbaikinya terserah, bisa ini jelas kabelnya ini diganti baru, kemudian dikasih klem baru, dikasih klem sendiri maksudnya, berarti ada 2 klem, nanti klem ini sendiri jadikan satu, atau dijadikan satu dengan ini, dengan cara ini ya. Kalau membuka klem-klemnya ini cukup susah. Kalau nggak diganti klemnya bisa dengan solder pada klemnya ini ya. Ini dibersihkan, dikerot, diamplas, kemudian disolder, kabel ini disolder, ditempelkan. Kalau nggak disolder bisa beli klem sendiri, dikasih klem sendiri kabel ini, kemudian dibuatkan lagi. Berarti klemnya ada 2 nanti. Klem yang ini sama ini. Klem buat pengisian dan klem dari menuju switch starter. Oke, demikian terserah mau yang mana. Kalau mau buka klemnya ini cukup susah ini ya. Kalau ini nanti kabelnya malah rusak kalau dibuka. Lebih baik disolder di sini kabelnya yang menuju regulator, atau dikasih klem sendiri, klem secara terpisah, nanti dijadikan satu. Terserah. Kita kalau saya ini enaknya gimana ya, kalau nyolder ini soldernya lagi mati nih, listriknya mati karena nggak, sambungan listriknya putus nih kelihatannya. Belum saya sambung ini ya, pakai 2 klem saja ya, akan saya kasih 2 klem. Untuk kali ini tidak saya solder, tapi saya klem, saya kasih tambahan klem baru nih, khusus untuk kabel pengisian. Kita pasangnya nanti di bawahnya atau di atasnya enggak masalah. Jadikan satu, pasang. Jadikan satu ini, pasang baut aki. Ya, gitu caranya. Kita jadikan satu seperti ini ya. Ini tumpuk seperti ini. Yang kita masukkan pada karet penutup kabel yang ini, tinggal pasang baut. Oke, setelah dipasang pada klemnya ya, yang kabel ini untuk sementara saya langsung sambungkan pakai kabel dari kabel yang menuju kiprok tadi, dari kabel dari kiprok yang menuju akhir tadi. Tapi kabelnya yang bermasalah yang ini. Kalau yang ini tadi kan sudah nggak bermasalah. Jadi untuk sementara saya langsung dari ini ke ini. Jadi nanti ini hanya untuk mencoba saja, kita hidupkan untuk 10 atau sampai 15 menit apakah akinya ini bisa terisi dengan baik. Kalau sudah bagus, nanti ini kita ganti kasih sekring ya, dikasih box sekring atau kotak sekring, itu tempatnya sekring, kemudian dikasih sekring, kemudian isolasi yang bagus, yang rapi. Sebenarnya kabel dari ini sih semerawut ya, semerawut sekali. Kalau lebih bagusnya ya dirapkan semua, tapi ini hanya permintaan orangnya, hanya untuk untuk mengatasi permasalahan pada pengisiannya yang akinya yang nggak mau ngisi. Pada regulator baru, aki baru kok akinya nggak bisa ngisi, tekor terus.
hanya disuruh mengatasi itu, jadinya ya nanti kita ya atasi yang penting-penting saja. Yang tadi permasalahannya kemungkinan besar dari ini ya, setelah dicek tadi dari kabel yang dari sini, sambungan sini yang menurut yakin tadi bermasalah pada ini sambungannya, berarti kurang connect. Kalau nanti dicoba memang masalahnya hanya ini dan sudah selesai bagus, ini diganti dengan box sikring ya, belikan box sikring, kasih sikring untuk pengaman. Tidak seperti ini, nggak ada sikringnya sama sekali. Oke, kemudian kita coba. Ini saya akan hidupkan mesinnya sekitar 15 menitan ya mungkin ya, untuk mengisi akinya biar cukup banyak arusnya isinya ya, karena ini akinya sudah ekor ya, nggak ada sistemnya tapi sedikit sekali. Oke, kita mulai saja, saya hidupkan. Nanti setelah 15 menit kita coba bagaimana hasilnya ya. Ini sudah saya hidupkan, coba saya cek ini ya, dari ya sudah besar apinya. Ini dari mana, dari kiproknya, regulatornya. Kita sambungkan saja pada akinya dan kita cek nanti setelah 15 menit apakah akinya terisi dengan baik atau enggak. Oke, ditunggu sampai sekitar 15 menit ya, 15-20 menit ya. Ini kita biarkan hidup seperti ini. Coba kita baru hidup sekitar belum ada 1 menit, klaksonnya sudah mau nyala ya. Padahal tadi walaupun motor dihidupkan pertama tadi nggak mau nyala. Berarti ini pengisiannya mungkin sudah normal ya. Kita coba tunggu sampai 15-20 menit apakah double starternya bisa apa enggak. Oke, ini sudah hidup sekitar 15 menitan. Apakah double starternya mau hidup apa enggak? Kita matikan, kita tes apakah double starternya hidup apa enggak. Kalau enggak hidup ya ada masalah lagi mungkin. Oh, hidup. Ini kita coba sekali lagi apakah maju hidup apa enggak. Sekali lagi. Oke, jadi permasalahannya pada kabel yang menuju aki ini ya. Nah, kabel dari kiprok yang menuju aki dari sini, yang dari sambungan ini yang menuju aki tadi ya. Caranya bisa disolder atau diklem. Ini saya kasih diklem ya, saya kasih klem. Jadi teman-teman jika ada mengalami masalah seperti ini, aki baru, kiprok baru, kok akinya tekor, cara mengatasinya, cara mencari permasalahan adalah dengan pertama membuka akinya dulu. Yang positif dibuka, apakah arus dari kiprok, arus pengisian sampai ke sini apa enggak, ada arusnya apa enggak. Jika enggak ada, kita cari yang dari sambungannya, soket-soketnya. Misalnya di sini ada sambungannya, kita copot, kita tes di sini apa ada arusnya enggak dari kabel yang dari kiprok yang menuju aki, sambung. Karena di sini enggak ada sikringnya. Kalau ada sikringnya, periksa sikringnya. Apa sikringnya yang bermasalah, putus, atau box sikringnya yang bermasalah. Gitu. Terus kalau dari sini enggak ada arusnya, kita menuju ke regulatornya atau kiproknya, dapat soketnya, periksa apakah kabel dari spool ada arusnya apa enggak. Kalau enggak ada, periksa kembali. Kalau ada ya berarti kabel dari kiprok yang menuju sini, yang menuju sambungan ini yang bermasalah. Kalau enggak ada, kita periksa pada spoolnya yang bawah, copot soketnya, kemudian periksa bagaimana spoolnya.
baik apa enggak. Kalau spoolnya baik, oke, saya lanjutkan ya. Tadi ada yang ngajak ngomong, dilanjutkan, dia periksa pada spoolnya apakah ada arusnya apa enggak. Jika ada arusnya dan di soket yang ada di regulator nggak ada arusnya, berarti kabel dari spool sini yang menuju regulator yang bermasalah gitu. Kalau dari spoolnya nggak ada arus listriknya, ya kerusakan pada spoolnya atau kabel dari spool yang menuju soket ini yang bermasalah gitu. Dan ingat, untuk spool dari motor ya, motor Tiger ataupun jenis Polynesian full wave, untuk spoolnya tidak mengeluarkan arus listrik ya, untuk mengeluarkan percikan bunga api jika ditempelkan ke massa ya. Ingat ya, jika ditempelkan ke massa tidak ada arus listriknya, tidak ada stimulus listrik ya. Kalau untuk mengetesnya ya ditempelkan dari spool tadi, dua spool tadi yang warna kuning ini sama kuning ini di jumper ditempelkan, baru ada arus listriknya. Karena model ini full wave dari bawah itu spoolnya nggak nempel massa, jadi langsung seperti ya digulung dari ini, gulungan langsung naik ke sini, berarti spoolnya langsung. Yang ada adalah tahanannya, ohmnya kalau dites ya. Kalau tahanannya ini yang bagus berapa saya nggak hafal ya, saya lupa. Tapi kalau ngetes mudahnya, kedua ditempelkan ada percikan bunga api yang cukup besar lah ya gitu. Kalau ditempel masing-masing kabel ini ditempelkan massa, nggak ada arus listriknya. Tapi kalau dua kabel ini digabungkan atau ditempelkan, gesekkan gitu, ada arus listriknya. Oke, demikian cara mencari atau permasalahan pada pengisian motor ini Honda Tiger yang sudah dibentuk modifin seperti ini, ataupun pada jenis motor lain yang menggunakan pengisian full wave atau enggak ya, sama saja pada dasarnya pencariannya ya, mulai dari akinya apa sudah sampai sini arusnya, kemudian dari kiproknya, kemudian menuju spoolnya, hanya itu saja, tiga itu pada dasarnya itu. Cuma ya biasanya kalau ada masalah pada kabel-kabel yang putus di tengah itu yang agak sulit, tapi cara mencarinya gitu ya, satu persatu. Oke, kalau pada motor ini ya kebetulan yang bermasalah hanya pada aki ini, dari aki yang menuju sambungan dari kiprok ini ya. Oke, ini tinggal merapikan, kita tinggal kasih box sekring dan sekring untuk pengaman biar kalau ada hubung pendek atau konslet kabelnya tidak terbakar. Oke, demikian, jangan lupa subscribe-nya yang belum subscribe, dan terima kasih atas dukungannya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.